Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Impulse 9. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Val. Ia adalah gamer akut yang terobsesi berat dengan dunia game. Sehari-harinya hanya ia isi dengan bermain game Field of Fire. Di umurnya yang menginjak 22 tahun, Val selalu dipaksa ayahnya untuk melamar pekerjaan. Di mana hari ini ia berjanji akan melamar di restoran milik pamannya untuk menjalani interview. Tapi nyatanya, Val tidaklah datang sama sekali dan ia malah beranjak pergi bersama pacarnya bernama Evan untuk mengikuti sebuah perlombaan. Yang tidak lain tidak bukan, itu adalah kompetisi Field of Fire berhadiah $10.000. Val yang memiliki char berjuluk speedrun akan berhadapan langsung dengan seorang legend berjuluk Kilohertz. Kilohertz dimainkan langsung oleh pria bernama Roy yang memiliki sifat sombong luar biasa. Namun semua itu sebanding dengan skillnya yang luar biasa juga serta mampu membantai siapapun. Bahkan dengan menutup mata, ia mampu meluluhlantakan semua player. Tentu saja, dari sini, Val merasa malu serta dianggap remeh. Ia tak percaya kalau dirinya bisa dikalahkan dengan begitu mudah oleh Kilohertz. Sebagai player yang dikenal dengan nama speedrun, Val pun memutuskan untuk memperdalam lagi cara bermainnya agar ia tidak diejek oleh Roy beserta pendukungnya. Another amazing match win for what an ending! That's the match. This guy is great. Match moving on to the finals are Valor. How the hell did he do that? Nobody is. What a dick, right? Tapi secara tiba-tiba, seusai hari pertama berakhir, Val pun dihampiri oleh seorang pria bernama Kojima. Pria itu melihat kemampuan Val dalam bermain game dan ia menyuruh Val untuk menelponnya kapan saja. Sesampainya di rumah, Val pun dimarahi oleh ayahnya karena ia ketahuan berbohong. Dengan tidak hadir di jadwal interview, Val merasa galau untuk lebih memprioritaskan game atau dunia nyata. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk datang ke tempatnya Kojima yang bernama The Gold Saucer. Setelah masuk, ternyata tempat itu terlihat seperti game cafe alias warnet. Val pun disuruh untuk memainkan game arcade yang terlihat mudah pada awalnya. Tapi ternyata ia harus mengalami kekalahan dan berujung Kojima menawarkan sebuah minuman berjuluk Impulse 9. So, Blame. why? An energy drink. Minuman ini juga menjadi rahasia dari Kilohertz yang mampu memenangkan pertandingan secara rutin. Cukup dengan satu tegukan saja, Val akan masuk ke dalam mode dewa serta mampu memainkan game secara optimal. Tapi efek sampingnya, ia akan melewati waktu dengan begitu cepat tanpa disadari sama sekali. Melihat rekor yang sudah ia pecahkan, Val sengaja membeli satu botol Impulse 9 seharga $500 dengan menghabiskan seluruh uang tabungannya. Ia yakin bahwa kali ini dirinya mampu mengalahkan Kilohertz. Yang memang benar, speedrun mampu bersaing dengan Kilohertz dalam jumlah kill. Dan disinilah Val sudah merasakan kecanduan yang luar biasa, sampai-sampai ia sengaja meminum satu botol Impulse 9 dalam sekali tegak. Hey babe, there's plenty of me to go.
Hal tersebut membuatnya berhasil mengalahkan Kilohertz melalui bokong kill serta menjadikannya pemenang dalam kompetisi ini. Luar biasanya, efek samping itu harus dirasakan oleh Val dalam sekejap setelah ia tiba-tiba berada di waktu 20 tahun kemudian alias tahun 2029. Ia tak sadar sama sekali kalau dirinya sudah menikah dengan Evan serta memiliki 3 orang anak. Jelas saja rasa kaget yang luar biasa membuatnya tak habis pikir, apalagi seisi dunia sedang menghadapi apokalips. Kekacauan ada di mana-mana dan mereka harus terus bertahan hidup di dalam kelompok kecil untuk menghadapi serangan kelompok lain. Di sini, Val sendiri sudah menjabat sebagai sheriff serta membuatnya bingung sebingung-bingungnya. Hi guys. Hi. Can I take your seats? Oh shoot, I'm gonna be late. You do when you see a death lizard? Sheriff! Sheriff! Caught myself no good. Send him away. Send me away! Let's go, pal. Let's go! Good luck out there! What do I do with that? Looks like we're in for some weather. Val yang awalnya hanyalah seorang gamer sejati, kini harus menjalani hidup dengan aktivitas yang jauh mengejutkan. Ia berusaha mencari ayahnya, tapi sang ayah ternyata sudahlah meninggal sejak 9 tahun yang lalu. Dengan begitu, Val harus membiasakan dirinya sebisa mungkin dalam menjalani kehidupan yang aneh ini. Ia secara bergantian harus melakukan pekerjaan baru seperti halnya membersihkan toilet, menjaga pintu gerbang, mencuci baju, menggoes pembangkit listrik maupun air, serta menjaga anak-anak. Great. Sampai di suatu waktu, sang suami alias Evan terlihat membiarkan anak-anaknya untuk memainkan game Field of Fire. Jelas saja, Val pun merasa antusias dan ia langsung bergegas untuk mengajari anak-anaknya bermain game tersebut. Namun sayang, hal itu langsung membuatnya lupa waktu sampai-sampai salah seorang warga harus lenyap ketika menjaga gerbang di sana. Okay. First, we gotta learn the... You got it. Yeah, you got it. Wait. Reload. Oh, thank God. That lizard came, and you weren't there to let him in. Val yang disalahkan seluruh anggota mulai merasa menyesal serta tak mampu berbuat banyak. Ia hanya bisa menunggu dan menunggu sambil memikirkan perubahan hidup yang luar biasa secara drastis. Sejak hari itulah, Val langsung mempersiapkan segalanya serta memutuskan untuk pergi dari kelompok tersebut. Ia sengaja meninggalkan sang suami maupun anak-anaknya demi mencari makna di luar sana. Ia berjalan ke sana kemari serta menemukan banyak sekali korban akibat kekacauan ini. Di mana tak lama dari itu, Val pun bertemu lagi dengan bangunan bersejarah milik Kojima, yaitu The Gold Saucer. Anehnya, saat masuk ke dalam, tempat itu masih memiliki listrik serta tampak seperti biasa. Dan bahkan Kojima pun turut ada di tempat itu tanpa adanya perubahan diri sama sekali. Ia mengaku kalau tempat ini selalu mengandalkan solar panel untuk bisa survive. Di sini, Kojima langsung menawarkan satu botol besar Impulse 9 yang diakui mampu membuat Val merasa hebat tanpa mendapatkan efek samping sama sekali. Yang itu berarti Val tidak akan melewati atau men-skip waktu seperti sebelumnya. Dari situlah ia pun memutuskan untuk tidak meneguk minuman tersebut demi bermain game, melainkan ia akan menggunakannya untuk melindungi sang suami beserta anak-anaknya. Sontak, Val bergegas kembali ke markas awal sambil memohon kepada Evan agar ia bisa masuk ke dalam. Awalnya sih, Evan masih menolak, namun tak lagi setelah para penyerang mulai datang ke arah mereka. Kondisi tersebut membuat seluruh anggota ketakutan serta berpencar satu sama lain. Mereka berusaha bersembunyi, termasuk Evan yang tidak mampu berbuat banyak. Merasa ini terlalu berbahaya, Val pun gak bisa tinggal diam dan ia lebih memilih untuk menghadapi para penyerang itu seorang diri. Tak ada yang namanya speedrun, tak ada yang namanya karakter game, yang ada hanyalah seorang wanita bernama Val. Dan ternyata kelompok penyerang yang ia hadapi adalah Roy alias Kilohertz.
Tapi untuk sekarang, Val jauh berada di depan Roy dan ia pun menunjukkan hal tersebut dengan melempar satu botol besar Impulse 9 yang sudah kosong alias sudah diminum habis. Alhasil, kelompoknya Roy pun tak mampu melawan sama sekali dan Val sukses meluluhlantahkan mereka semua sampai rata dengan tanah. Yang berujung, ia memberi tanda kepada Even dan juga seluruh penduduk kalau dirinya berhasil selamat dengan senyum bangga serta bahagia. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Jikalau ada pendapat, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, gua Nandi cabut dulu. Dadah.